warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang pertama, kita nanti akan membacakan doa al-waqiah dulu, dipimpin oleh Pak Ustadz. Untuk menyingkat waktu, kami persilakan lebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala hadan nabiyil karim Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak, Ibu-ibu dan saudara sekalian yang insyaallah dimuliakan Allah. Sebelum kita menyampaikan kajian Islam, mari kita baca terlebih dahulu surat Waqiah yang mungkin ada yang sudah hafal. Kita baca dengan cara tartil pelan-pelan ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha katibah khafidatur rafi'ah. Idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'an munbassa wa kuntum aswajan salasa fa ashabul maimanah ma ashabul maimanah wa ashabul masy'amah ma ashabul masy'amah was-sabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im thullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin ala sururin mawdunah muttaqiina 'alaiha mutaqabilin yatufu 'alaihim wildanun mukhalladun bi akwabin wa abarik wa kasim min ma'in la yasudda'una anha wa la yunzifun wa fakihatin mimma yatahayyarun wa lahmi tayrin mimma yashtahun wa khurum'in ka'amsalil lu'lu'il maknun jazaan bima kanu ya'malun la yasma'una fiha lahwan wa la ta'thima illa qilan salaman salama wa ashabul maimanati ma ashabul yamin fi sidrin makhbud wa talhin mamdud wa dhillin mamdud wa ma'in maskub wa fakihatin katsirah la maqtu'atin wa la mamnu'ah wa furushin marfu'ah inna ansha'nahunna insha'a faja'alnahunna abkara urban atraba li ashabil yamin thullatun minal awwalin wa thullatun minal akhirin wa ashabus shimali ma ashabus shimal fi sumumin wa hamim wa dhillin man yahmum la baridin wa la karim innahum kanu qabla dhalika mutrafin wa kanu yusirruna 'alal hinsil 'azim wa kanu yaquluna a idza mitna wa kunna turaban wa idhaman a inna lamab'uthun aw aba'una al-awwalun qul innal awwalina wal akhirin
لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم ومالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن حركناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تحلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن مسبوقين ألا أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقبين فسبح باسم ربك العظيم ولا أقسم بمواقع النجوم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون ولولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين وأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة النعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتسلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalam ala asrafil anbiya wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd.
Yang kami hormati Bapak Bayu selaku Wakil Manajemen PT Eratek Jaya. Yang kami hormati Bapak Ustadz Suhada, beliau juga sebagai Ketua Dewan Dakwah Kota Probolinggo. Yang kami hormati rekan-rekan PT Eratek Jaya, dan juga yang kami hormati Bapak Ibu jamaah sholat subuh yang kami mulaikan. Puji syukur kepada Allah SWT yang mana pada pagi hari ini kita bisa hadir dalam majelis yang mulia ini dalam keadaan sehat. Salam dan salam marilah tetap kita curahkan pada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang kami banggakan, kita sangat bersyukur sekali pada pagi hari ini kita sudah melaksanakan salat subuh yang mana sebelumnya kita juga sudah melakukan surat qobliyah subuh yang mana tentunya nanti akan kita lanjutkan dengan kajian, dan terus kemudian selanjutnya kita lanjutkan dengan tanya jawab, dan selanjutnya kita nantinya bisa beramah tamah. Untuk tema kajian pada subuh pada kali ini adalah dunia sementara, akhirat selamanya. Memang tidak semua ya pada pagi hari ini khususnya bisa sholat subuh berjamaah ataupun juga mengikuti kajian ba'da subuh, yang mana mungkin ada dari kita yang masih tidur karena dingin, atau mungkin juga ada kegiatan-kegiatan yang lain sehingga menunda ataupun juga tidak bisa hadir, ataupun juga yang mana pada saat ini dalam keadaan sakit. Ya mudah-mudahan tentunya kita berharap ke depan rekan-rekan yang masih belum bisa mengikuti kegiatan-kegiatan apa yang kita adakan pada pagi hari ini. Rekan-rekan semuanya, tentunya kalau kita berbicara dengan apa yang kita persiapkan terkait dengan tema pada pagi hari ini, salah satunya adalah apa yang kita laksanakan pada pagi hari, yang mana kalau kita ketahui kita melaksanakan qobliyah ba'da subuh, dan itu pahalanya adalah lebih baik dunia dan seisinya. Ini yang kita ketahui. Kemudian kita melaksanakan sholat subuh, yang mana keutamaan sholat subuh berjamaah diantaranya adalah mendatangkan keberkahan, karena sholat subuh ini juga didoakan oleh Rasulullah SAW. Kemudian juga kita ya yang melaksanakan sholat subuh berjamaah pahalanya adalah seperti sholat semalam suntuk, dan kemudian juga kita mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang lainnya juga kita pada sholat subuh ini kita juga disaksikan oleh para malaikat betapa besarnya pahala-pahala yang kita dapatkan. Dan nanti kita lanjutkan dengan setelah sholat subuh nanti sholat syuruk, yang mana kalau kita tahu juga yang mana pahalanya sholat syuruk adalah seperti pahala haji dan umrah yang sempurna. Nah, kalau kita tahu kenapa kita khususnya di PT Eratek Jaya ini kita adakan kajian ba'da subuh, karena kita melihat dari pahala-pahala yang kita dapatkan sangat berlimpah sekali. Mulai qobliyah subuh, sholat subuhnya, kemudian sejenak kita mengkaji agama Allah, yang mana kita juga mendapatkan ilmu di dalamnya. Kemudian setelah itu kita melakukan sholat syuruk, yang mana pahalanya seperti umroh dan haji yang sempurna. Inilah
ya keutamaan kita yang kita dapatkan, sehingga kalau kita mendapat pengetahuan ataupun juga mendapatkan informasi ataupun juga kebaikan-kebaikan sholat subuh, maka tentunya kita sebagai umat muslim akan berusaha untuk mendatangi ataupun juga melaksanakan sholat subuh ini walaupun dengan perangkat. Nah, itulah yang mana kita adakan di perusahaan ini. Salah satu bagian dari syiar kita, kami dari Takmir Masjid PT Ratek Jaya berusaha untuk bukan hanya bekerja di sini, tapi kita berusaha untuk memberikan sedikit banyak, memberikan pengetahuan, dan tentunya kita juga bisa bersilaturahim baik dengan karyawan ataupun juga mantan karyawan yang kita lihat ini ada sebagian yang hadir. Kami dari Takmir Masjid PT Ratek Jaya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada manajemen PT Ratek Jaya yang telah mensupport kegiatan ini, dan kemudian rekan-rekan semuanya yang hadir mewakili departemen atau seksinya yang telah juga tentang mensupport dalam kegiatan ini, dan juga dari Takmir Masjid yang meluangkan waktu yang mana di saat bekerja masih juga memikirkan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan syiar agama ini. Kami mengucapkan banyak terima kasih atas support dan dukungannya, dan tentunya mudah-mudahan acara ini berjalan dengan lancar, dan mudah-mudahan dari PT Ratek Jaya juga bisa istiqomah untuk melaksanakannya. Dan tentunya sekali lagi, apabila ada kurang lebihnya dalam penyajian atau hal yang kami persiapkan ini, kami dari Takmir Masjid PT Ratek Jaya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk menyingkat waktu, kami persilakan Bapak Ustadz Suhada untuk memberikan tausiahnya, dan nanti kurang lebih 1 jam ke depan, dan nanti setelah itu bisa nanti kita ada tanya jawab terkait dengan tema yang kita berikan pada pagi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadan nabiyil karim nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara sekian banyak umat Islam, kita termasuk orang-orang yang masih diberikan kesempatan untuk ibadah, dan kesempatan itu kita manfaatkan untuk ibadah. Kesempatan itu kita manfaatkan untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan itu kita manfaatkan untuk zikir kepada Allah, dan kesempatan itu kita gunakan untuk mengkaji agama Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan nikmat kesehatan ini kita gunakan untuk ibadah kepada Allah. Dua kenikmatan inilah, nikmat sempat dan nikmat sehat, yang sering dilupakan oleh manusia. Di saat dia sudah nggak punya kesempatan baru sadar, di saat dia sakit baru sadar. Karena itu mudah-mudahan sebagaimana Allah sendiri mengatakan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Siapa saja yang mensyukuri nikmat itu, nikmat kesempatan, Allah akan tambahkan kesempatan-kesempatan lain. Nikmat kesehatan, Allah akan tambahkan nikmat-nikmat itu.
Kalau sudah kita tidak mensyukurinya, adab Allah tunggu saatnya, kan gitu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada yang di luar, ada yang duduk di luar, silakan masuk karena pahalanya lain. Pahala duduk di dalam dengan yang di luar lain. Ya, tidak apa-apa kalau nggak mau dapat pahala. Nah, alhamdulillah. Duduk di sini, ya, duduk dengan bersandar lain pahalanya. Apalagi kalau bersandar terus ngantuk, tambah lain pahalanya. Ngantuk terus tidur, tahu-tahu selesai, jauh beda pahalanya. Jadi kalau ingat bagaimana hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkait ketika malaikat Jibril datang. Malaikat Jibril datang tanya tentang iman, Islam dan ihsan. Itu antara lututnya malaikat Jibril dengan lututnya Rasulullah itu didekatkan begitu. Ya, didekatkan begitu. Artinya ini mengajari kepada kita bagaimana mengkaji ilmu itu harus serius. Mengkaji ilmu itu harus sungguh-sungguh, ya, harus sungguh-sungguh. Apalagi pas ngaji kayak begini, pegang HP. Pegang HP, kan saya catat Pak, apa yang nggak apa-apa kalau dicatat. Pas megang HP, yang ngaji serius, yang dengarkan dapat serius, ya, chattingan dengan orang yang ada di rumah dan lain sebagainya, pahalanya jauh beda. Apalagi pas sholat kemudian dengar musik, beda sekali itu ya. Tadi kan dengar musik tadi, ada yang nggak dengar? Kalau nggak dengar berarti tuli. Oh saya khusyuk Ustaz, khusyuk sekali. Ya. Tadi pas sholat saya dengar alarm. Saya yakin ini alarmnya teman-teman yang mau kerja di Eratek ini. Ya. Khawatir itu telat. Jadi alarmnya jamnya pas jam subuh gitu ya. Kalau alarmnya teman-teman saya yakin yang nggak bunyi berarti alarmnya jam 2 atau setengah 3 gitu ya. Tapi tidak apa-apa, nguji mental, nguji khusyuk apa tidak tadi itu. Atau jangan-jangan memang disengaja. Jangan-jangan disengaja tak bunyikan saja, khusyuk apa tidak jamaah di Eratek ini gitu ya. Makanya saya sudah ketika di Masjidil Haram terdengar itu sangat marah sebenarnya. Sangat marah, kok ada musik masuk ke Masjidil Haram. Bukan masuk masjid, masuk Masjidil Haram. Kalau gitu ya. Jangan-jangan ini HP-nya orang Indonesia ini. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Saya berdoa mudah-mudahan yang serius mendengarkan, khususnya ibu-ibu, mudah-mudahan rezekinya ditambah. Ya, karena saya tidak tahu ibu-ibu ini kan menghadap ke bawah, jangan-jangan buka HP-nya ya. Mudah-mudahan yang serius mendengarkan rezekinya ditambah, ya, panjang umur, berkah hidupnya. Ya, saya nggak mendoakan Bapak karena di hadapan saya tahu. Ya, baik, materi yang akan kita sampaikan terkait dengan masalah dunia sementara, akhirat selamanya. Ini kalau dikaji Pak, di masjid saya itu berbulan-bulan ngaji masalah hidup sampai meninggal dunia, ya, husnul khotimah apa su'ul khotimah, itu berbulan-bulan. Belum nanti membahas masalah alam barzah, itu juga butuh waktu nggak singkat. Setelah itu padang mahsyar butuh waktu sekian kali pertemuan. Kemudian membahas masalah neraka, sebentar lagi surga, begitu. Itu butuh waktu karena sepekan sekali, butuh waktu sekian bulan. Nah sekarang ini di sini satu kali cuma 1 jam, bahas masalah dunia dan akhirat. Kira-kira yang diambil apanya nanti? Tapi tidak apa-apa, mudah-mudahan. Alhamdulillah. Nah ini kelihatan yang ngantuk dan yang tidak.
Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita pentingnya ilmu. Siapa yang kepingin hidupnya diangkat derajatnya oleh Allah, carilah ilmu. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajatnya orang yang beriman dan orang yang berilmu. Siapa yang ingin hidupnya, amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala harus berilmu. Karena amalan tanpa ilmu akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang ingin dimudahkan jalan menuju surga, carilah ilmu. Man salaka tariqan yaltamis fi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Jadi jenengan duduk sejenak di tempat ini dengan niat mencari ilmu, bukan karena takut dengan Pak Bayu atau takut dengan manajemen, maka yakinlah panjenengan akan dimudahkan oleh Allah jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga diantaranya panjenengan kalau kepingin kepingin bersama orang-orang yang Allah sendiri katakan hanya orang-orang yang takut kepada Allah itu hanya orang-orang yang berilmu. Ya, sebagaimana Allah katakan innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Hanya orang yang takut kepada Allah itu orang-orang yang berilmu. Ya, orang yang berilmu, beriman berilmu. Inilah yang akan menjadikan orang itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu dan saudara sekalian, makanya kata Imam Ahmad bin Hanbal, ya, kalau Anda ingin mulia, carilah ilmu. Kalau Anda ingin kehormatan, kemuliaan, ya, diangkat derajatnya Allah, carilah ilmu. Bahkan ilmu ini lebih penting daripada makan dan minum. Makan dan minum cuma sehari 3 kali paling banyak. Tapi ilmu sewaktu-waktu. Ya. Kalau Anda ingin dihormati orang tanpa kekuasaan, kalau Anda ingin kaya tanpa harta, kalau Anda ingin derajat, ya, kalau Anda ingin kalau Anda ingin kekuasaan, kalau Anda ingin kemuliaan tanpa kekuasaan, kalau Anda ingin derajat tanpa orang lain yang mendukungnya, carilah ilmu. Karena ilmu inilah yang akan dimuliakan oleh Allah SWT. Baik pencari ilmu, yang menyampaikan dan lain sebagainya. Oleh karena itu, Bapak dan saudara sekalian, selagi kita masih diberikan nafas oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan lupakan ilmu. Dimanapun kita berada, carilah ilmu. Imam, seorang ulama besar, Fudail bin Iyad mengatakan, kalau Anda sekarang, umur Anda sekarang 50, 60, 70, yakinlah Anda sedang menuju kepada Allah dan sebentar lagi akan sampai. Sebentar lagi akan sampai. Banyak orang sekarang mati mendadak. Kemarin ada teman saya cerita, kok nggak datang? Mohon maaf Pak, saudara istri saya meninggal. Nggak sakit Pak, mendadak, kena jantung. Oh gitu. Tanya Pak dokter, itu banyak orang-orang yang mati mendadak. Ya. Makanya ada orang tidur nggak bangun-bangun, meninggal. Ada orang senda gurau, meninggal. Ada orang diam, meninggal. Ada yang ngaji kayak begini, insya Allah nggak meninggal. Ya. Andai kata. Karena saat meninggal itu cuma ada 2 pilihan, husnul khotimah atau su'ul khotimah. Di saat dia senda gurau, di saat dia melakukan maksiat, di saat dia berbuat dosa, di saat dia nggak jelas perbuatannya, kemudian tahu-tahu malaikat Israel datang, cabut nyawanya. Di saat dia ngaji, di saat dia ibadah, di saat dia sujud, dan di saat dia mendatangi majelis ilmu, kemudian dia meninggal, husnul khatimah. Jangan pilih yang mana? Kok gak berani? Jangan pilih yang mana? Husnul. Seandainya malaikat Israel datang sekarang, kemudian tiba-tiba jenengan dicabut di antara kita yang hadir, jenengan siap? Tuh. Bener siap? Alhamdulillah.
Mudah-mudahan ya, kita doakan ya. Pas kayak begini ngaji, kemudian ada yang jatuh terus meninggal, siap? Oh, enggak jelas kan jawabannya? Jangan Ustadz, saya masih kepingin umur yang panjang, kemudian mati dalam kondisi khusyuk. Biasanya kan begitu kan? Oh, ya. Jadi siap apa? Siap. Insya Allah. Jangan siap. Andai kata malaikat Israel datang seperti ini, karena gak sedikit kayak begini ada yang langsung meninggal. Kalau begini pulang setelah ngaji ada yang meninggal. Siap? Yang siap didoakan bersama-sama ya. Siap dan tidak siap kalau malaikat Israel datang pasti, karena mati itu adalah wajib. Fardu ain, bukan fardu kifayah. Ya. Kalau sudah waktunya, bahkan sekarang ini tanda-tandanya datangnya hari kiamat itu banyak orang yang mati mendadak. Ya, banyak orang mati mendadak. Kalau ingat itu, maka jangan sampai kita terlalu sering berbuat maksiat. Karena itu Fudail bin Iyad tadi bilang, kalau Anda sudah berumur 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, berarti Anda berjalan menuju Rabb kalian. Sebentar lagi akan sampai. Siapa yang umur 50 tahun? Angkat tangan. Kalau 50 tahun berarti sebentar lagi akan pensiun. Yang 60 tahun? Ada, cuma nggak berani angkat tangan. Yakinlah bahwa sebentar lagi akan sampai. Karena itu beliau mengatakan bahwa sesungguhnya karena kita sebentar lagi akan sampai. Fudail bin Iyad mengatakan, nuksinu fima baqiya yukfar laka ma madha wa ma baqiya. Berbuat baiklah kalian. Berbuat baiklah kalian, karena sesungguhnya kalau kalian berbuat baik menjadi orang yang soleh, maka Allah akan ampuni dosa-dosamu yang telah lalu dan yang akan datang. Fa innaka in asa'ta fima baqiya ukhitta bima madha wa ma baqiya. Kalau kalian di sisa usiamu ini, kemudian kalian berbuat maksiat, tetap berbuat maksiat, tetap berbuat dosa, Allah akan memberikan apa? Memberikan pemberat, hukuman, ya. Apa-apa yang Anda akan lakukan dulu, apa-apa yang sudah Anda lakukan dulu yaitu dosa dan yang akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah Fudail bin Iyad. Karena itu ingat, di usia kayak begini, di usia kita, apalagi sekarang kita tahu bahwa mati itu kapanpun terjadi, tidak mengenal usia. Kapanpun terjadi, maka kita harus menjadi orang yang soleh. Apa yang disarankan oleh Fudail bin Iyad? Jangan terlalu banyak bersoleh. Jangan terlalu banyak bersoleh. Jangan terlalu banyak main-main. Carilah teman, janganlah kalian punya teman yang tidak menjadikan tambahnya iman dan ilmu. Carilah teman-teman yang soleh dan solehah, khusus yang wanita, ya. Carilah teman yang soleh. Teman yang soleh itu teman yang akan menambahkan kita iman dan ilmu. Teman soleh itu teman yang senantiasa berdoa, mendoakan kita bersama, ya. Teman yang soleh itu di saat senang ikut senang, di saat susah ikut susah, itu teman soleh. Makanya jangan cari teman sembarang teman, apalagi teman yang menjadikan kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan saudara sekalian, inilah Fudail bin Iyad mengingatkan kepada kita hidup seperti itu. Kehidupan dunia banyak ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal daripada dunia. Ya, dunia paling banter 30 tahun,
40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 80 tahun. Kalau sudah 80 tahun susah. Karena umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu antara 60 dan 70 tahun. Kalau ada yang lebih dari itu berarti, kau tahu kalau itu bonus. Diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena kita tidak tahu dan diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih kekal dan lebih baik, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan juga, wa mal hayatud dunya illa laibu walahu. Sesungguhnya ingatlah bahwa sesungguhnya hidup di dunia itu tidak ada lain kecuali main-main dan senda gurau belaka. Waladarul akhiratu khairul lil ladzina yattaqun afala taqilun. Dan akhirat, kata Allah Subhanahu wa taala, waladarul akhirah, dan kampung akhirat, kata Allah Subhanahu wa taala, itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Afala taqilun. Kenapa kalian tidak memikirkannya? Ya, Bapak dan saudara sekalian, akhirat itu lebih kekal, akhirat itu lebih baik. Kata Allah, dunia itu main-main, ya, dunia itu main-main. Betapa tidak, ya. Kalau kita sedang senang, dunia itu isinya apa? Senang dan susah. Kalau di akhirat, kalau susah terus, kalau senang terus, ya. Kalau di dunia, setelah senang susah, setelah susah senang, itu saja, ya. Ada yang susah terus. Makanya Imam Al-Ghazali kalau tidak salah, dia mengatakan bahwa ada orang yang hidup di dunia itu dia senang, ya, dia bahagia, sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Ada yang saqiyun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Ada yang saqiyun fid dunya wa saqiyun fil akhirah. Ada yang sa'idun fid dunya, sa'idun fil akhirah. Ada orang yang dia bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Ada yang bahagia di dunia, ada yang celaka di akhirat. Ada yang celaka di dunia, ada yang celaka di akhirat. Ada yang sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Jadi ada orang yang besok dimakan apa itu nggak jelas, Pak. Yang dimakan besok itu apa nggak jelas. Kalau kita kan jelas, masih ada uang untuk mau beli makan dan sebagainya. Ada orang yang dimakan besok itu nggak jelas. Sudah kayak begitu, nggak mau ibadah. Ada yang kayak gitu nggak mau ibadah. Ada yang sakiyun fid dunya wa sakiyun fil akhirah. Susah di akhirat. Ada yang sakiyun fid dunya, ada yang mau dimakan besok itu nggak jelas, tapi dia rajin ibadah. Ada yang kayak gitu, ya? Ada, Pak. Susah hidupnya, menurut kita susah, tapi dia bahagia. Dia masih ibadah, dia masih rajin sholat dan sebagainya. Orang kayak begini ini di akhirat dia akan bahagia. Ada yang sudah di dunia bahagia, dia tidak terlupakan, hartanya melimpah, rezekinya banyak, dia tidak lupa sedekah, dia tidak lupa berinfak, dia tidak lupa ibadah, bahkan sholat subuhnya mesti awal, ya, pulangnya mesti akhir seperti jenengan, ya. Dan di akhirat dia bahagia, ya. Ada yang bahagia di dunia tapi nggak mau ibadah. Di akhirat dia susah. Padahal ingat, dunia itu sebentar. Main-main, illa laibun walahun. Main-main senda gurau saja. Ya. Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahwun walaibun. Wa innad daral akhirata layal hayawan law kanu ya'lamun. Al-Ankabut ayat 64. Ya.
Wa mahadil hayatud dunya, dan tidaklah kehidupan dunia ini kecuali lahwun walaibun, main-main dan senda gurau. Ya. Ini yang ngomong ini siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang menyampaikan ini Allah Subhanahu wa taala. Katakanlah ketika panjenengan diberikan rizki, harta yang melimpah, apakah jenengan bawa ketika mati? Yang paling kaya di dunia ini siapa? Katakanlah orang yang paling kaya di Timur Tengah, mati tidak dibawa itu harta, tidak dibawa. Istri yang cantik juga nggak ikut, anak-anak yang baik tidak ikut, mobil yang mewah tidak ikut. Hanya sebatas usia itu. Kalau kita punya kekayaan, ya. Kemudian Allah katakan, wa inna daral akhirata, dan kampung akhirat lahiyal hayawan, maka itulah kehidupan yang sesungguhnya. Laukanu ya'lamun, jikalau kalian mengetahui. Dan sebenarnya kita tahu, tetangga kita barusan dari meninggal, kemarin dia meninggal, teman kita, teman akrab kita sakitnya nggak lama kemudian meninggal, dan lain sebagainya, ya. Makanya inilah peringatan, kehidupan itu tidak ada lain kecuali main-main. Makanya benar-benarlah kita hidup, ya. Apa yang kita inginkan Bapak dan saudara sekalian, kecuali adalah husnul khotimah. Kalau sudah kayak begitu, ketika kita hidup di dunia, jadilah orang yang baik, jadilah orang yang soleh. Kalau jenengan soleh, kalau jenengan soleha, kalau jenengan baik, Allah akan mencintai kalian. Ada sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Hadis ini perlu kita renungkan, ya. Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Inna Allah idza ahabba abdan da'a Jibril. Sesungguhnya Allah SWT ketika Allah mencintai seorang hamba, da'a Jibril, Allah memanggil malaikat Jibril. Faqala, dan Allah berkata, inni uhibbu fulanan fayuhibbuhu. Allah katakan kepada malaikat Jibril, ya Jibril, sesungguhnya aku mencintai hambaku, sesungguhnya aku mencintai si fulan itu, maka cintailah si fulan itu. Fayuhibbu Jibril, maka Jibril mencintai fulan. Tsumma yunati fis sama, kemudian malaikat Jibril itu menyampaikan kepada penduduk langit, ya, kepada penduduk langit, fayaqulu innallaha yuhibbu fulanan fauhibbuhu fayuhibbu ahlas sama. Jadi ketika malaikat Jibril itu menyeru kepada penduduk langit, dia mengatakan sesungguhnya Allah mencintai fulan, maka hendaknya kalian wahai penduduk langit cintailah si fulan itu. Maka penduduk langit spontan mencintai si fulan, ya. Qala tsumma yudau lahul qabulu fil ardi. Kemudian Rasul mengatakan, kemudian diturunkan rasa cinta itu kepadanya di bumi. Bapak Ibu, jadi kalau ada orang baik, hati-hati. Kalau ada orang baik, hati-hati. Baik itu ukurannya Quran dan Sunnah, baik itu ukurannya syariat. Jadi kalau ada orang baik, rajin ibadah, tidak pernah memfitnah orang, dengan masyarakat baik, kepada sosialnya baik, kepada Allah baik, hati-hati dengan orang kayak gini. Karena orang kayak begini dicintai Allah, dicintai malaikat Jibril, dicintai penduduk langit, dan dicintai penduduk bumi yang kita tidak tahu. Karena ketika Allah katakan, ya Jibril, aku mencintai si fulan, maka cintailah si fulan. Kemudian malaikat Jibril disuruh oleh Allah untuk menyampaikan, memproklamirkan kepada penduduk langit bahwa Allah mencintai si fulan, kalian harus mencintai fulan. Kemudian cinta itu diturunkan ke bumi. Kita tidak tahu penduduk bumi siapa saja, yang kelihatan dan tidak kelihatan, mereka mencintai si fulan itu. Ya. Demikian pula Rasul mengatakan, wa idza abghadha abdan, dan ketika Allah membenci si fulan, membenci seorang hamba, da'a Jibril, malaikat Jibril dipanggil, ya Jibril, aku membenci si fulan, aku tidak suka si fulan, maka kamu juga harus seperti itu. Maka Jibril mengatakan kepada penduduk langit,
Allah membenci si fulan itu. Kalian harus membencinya. Maka penduduk langit membencinya. Kemudian kebencian itu diturunkan ke bumi. Loh, Pak, ya. Maka jadilah orang yang baik. Kalau jenengan jadi orang baik, Allah mencintai. Malaikat mencintai, penduduk langit mencintai, penduduk bumi juga mencintai. Oh, gitu ya. Pak, kata siapa penduduk bumi mencintai? Saya jadi orang baik banyak yang membenci? Jangan-jangan yang membenci itu orang yang dibenci Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau ada orang baik kok dibenci, salah yang membenci itu. Kemudian kalau ada orang jelek, orang jahat kok dicintai, salah yang mencintai itu. Sekarang kan kualik ya. Orang jelek temannya banyak. Apalagi orang jelek itu hartanya banyak, temannya banyak. Jenengan orang baik, miskin, kono-koncone. Ya Allah, inilah Pak yang mendorong kita ya, yang mendorong kita untuk menjadi orang baik. Jadi kalau orang baik, orang soleh itu dicintai Allah. Ini baru kehidupan, makanya kehidupan dunia itu sementara. Kalau sudah sementara, jadilah orang baik. Jangan banyak maksiat. Jangan banyak berbuat dosa. Kalau jenengan maksiat, kemudian berbuat dosa, Allah seneng enggak? Allah benci enggak? Kalau Allah benci, maka penduduk langit benci. Hewan, ya, makhluk Allah yang lain juga benci. Kira-kira kalau sudah malaikat benci, didoakan malaikat apa? Kalau doanya malaikat kan beda doa kita. Kalau doanya malaikat dekat dengan Allah, gampang dikabulkan. Ya. Tapi kok Pak, orang-orang yang jahat kok umurnya panjang-panjang ya Pak. Iya. Orang baik-baik umurnya pendek. Para ulama baik, umurnya pendek. Orang jahat umurnya panjang-panjang. Jenengan yang kepinginnya kan umur panjang ya, maka jadilah bukan gitu. Jadilah orang baik, karena Rasul mengatakan khairun nas mantulah umru wa khasuna amalu. Sebaik-baik manusia itu umurnya panjang, baik amalnya. Wa syarrun nas, dan sejelek-jelek manusia adalah mantulah umruhu fasayyi'ah amalu. Dan sejelek-jelek manusia umurnya panjang, kelakuannya jelek. Tanya ada orang yang kata Fudail bin Iyad tadi, dia sudah tahu kalau sudah usia sudah tua, mestinya dekat kepada Allah, malah semakin jauh. Malah semakin jauh. Tanya kalau saya terus ingat Pak, ada orang yang masih ingat sampai sekarang, dia pakai sepeda motor gede itu Pak ya. Kemudian rambutnya dikuncrit, nggak pakai helm waktu itu. Sudah usia hampir 60-an kalau begitu, ukuran penglihatan saya. Terus di motor di belakang itu ada tulis haus dosa. Haus dosa. Layak, ya orang kayak gini. Kalau sudah kayak begitu, Allah membencinya, penduduk langit membencinya, penduduk bumi pun melihat saja itu nek. Ya. Makanya banyak yang mendoakan. Tapi kalau penduduk bumi ada orang yang baik, Pak. Penduduk bumi mendoakan, ketika meninggal ditangisi orang banyak. Ditangisi orang banyak. Ya. Susah, sedih. Saya kok terus ingat Mbak Maimun saya. Pas beliau berangkat haji, meninggal di sana. Sebelumnya tuh panas Pak, betul panas gitu. Pada saat waktu itu redup kayak gini, redup, ya memang matahari belum keluar ya. Redup, betul redup itu, 1-2 hari itu redup. Saya dengar kabar Mbak Maimun meninggal. Orang baik itu dicintai Allah, penduduk langit mencintainya, penduduk bumi pun mencintainya, berduka semuanya. Tapi kalau orang jahat ketika meninggal, gimana kira-kira? Banyak yang nggak berani nyenengan. Ya.
Kita sering Pak, kita sering di desa itu, di kampung kita, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, telah meninggal dunia. Disebut Pak itu. Orang baik, jenengan ngomong, kok nggak ikuai, ojo mati gitu ya. Karena jeleknya orang. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ayo hidup yang sementara ini kita akhiri dengan husnul khotimah. Dulu pernah saya sampaikan, bagaimana cara untuk mendatangkan husnul khotimah? Bagaimana cara kita untuk menjadi orang-orang yang ditakdirkan oleh Allah husnul khotimah? Orang itu tidak lepas dengan kebiasaannya. Makanya kita lihat ada orang yang wafat di saat dia sujud, karena kebiasaannya sujud. Kita lihat banyak orang baca Al-Quran, Shadaqallahul Azim, kemudian tidak lama dia sakit kepala, meninggal. Orang itu nggak lepas dengan kebiasaannya. Kalau dia di majelis ilmu kayak begini, nggak lepas dengan kebiasaannya. Ya. Kalau kebiasaannya dia senang dengan majelis ilmu, nggak lepas Allah akan turunkan husnul khotimah kepadanya. Kalau kebiasaannya, nggak lepas dengan itu nanti. Kalau temannya orang-orang nggak jelas, nggak lepas dengan itu nanti. Maka hati-hati. Akhir kehidupan seorang tidak akan lepas dengan kebiasaannya. Jangan lepaskan doa 3 hal. Allahumma inni as'aluka husnul khotimah. Allahumma rzuqni taubatan qablal. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala. 3 hal itu jangan lepaskan. Ketika kita sujud, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika sholat sendirian, jangan ketika jadi imam, lama nanti. 3-tiganya dibaca, sesuai nih imam itu. Mau copoai begitu. Padahal memberi kesempatan. Ya, baik. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, setelah kematian, pada saat kematian, itu hanya 2. Bukan kematian itu yang ditakutkan, tetapi adakah di saat kematian itu kualitasnya husnul khotimah atau sebaliknya menjadi husnul su'ul khotimah, na'udzubillah. Ya, Bapak Ibu, saat di alam barzah. Alam barzah itu di mana? Saya mau tanya, alam barzah itu di mana, Mbak? Mbak, alam barzah itu di mana? Ada di tanah? Iya. Kalau alam barzah itu ada di tanah, mohon maaf, saudara-saudara yang punya saudara yang beragama yang lain, ya. Ada yang dibakar kemudian dilarung. Mohon maaf ya, mohon maaf. Kalau jenengan yakin bahwa alam barzah itu ada di tanah, berarti dia nggak nemukan alam barzah. Bagaimana dengan Fir'aun? Fir'aun yang tidak dikebumikan, tidak dikubur jasadnya, ada itu jasadnya. Kalau alam barzah itu ada di tanah, padahal di alam barzah itu ada kebahagiaan, ada kesengsaraan. Ya. Alam barzah itu di mana? Ghaib. Ya. Alam barzah itu ghaib. Ya. Ya bisa di dalam, bisa di atas. Itu urusan Allah SWT. Tapi yakinlah ketika seorang hamba wafat, kemudian rohnya diangkat ke langit, kalau dia orang baik, semerbak baunya di langit itu. Siapa ini? Siapa ini? Si fulan. Kalau dia orang jahat, kalau dia orang kafir, kalau dia orang yang tidak pernah mengenal Allah, tidak pernah mengenal Rasulnya, tidak pernah mengenal agamanya, maka ketika dia diangkat rohnya, kemudian diangkat ke langit, bau apa ini? Busuk sekali. Itu. Bau busuk sekali. Bahkan dia dipertemukan, orang-orang yang baik ini rohnya dipertemukan dengan saudara-saudara yang lain. Yakin jenengan? Yakin jenengan? Harus yakin. Kalau nggak yakin, silakan. Jenengan duluan.
nanti kita akan tahu bahwa yang kita sampaikan ini benar. Ya. Jadi Bapak dan saudara sekalian, di saat diangkat ruhnya, ini rohnya siapa? Oh, rohnya Pak Andri. Oh, jangan dulu. Sama-sama Andrinya. Jangan dulu, ya. Ini contoh saja. Rohnya siapa? Harum sekali. Lantas dipertemukan dengan saudaranya, dipertemukan dengan orang-orang yang soleh, yang sudah meninggal, yang dia kenal. Loh, ya apa kabarnya? Ya apa bujuk wis kawin ta? Macam-macam gitu. Loh, serius ini, serius. Ya. Ya apa kabarnya? Masjid Baitul Mustaqim rame ta? Itu. Ya Allah. Makanya Bapak dan saudara sekalian, kemudian roh itu dikembalikan lagi. Setelah dikembalikan, datanglah malaikat. Datanglah malaikat, 2 malaikat yang akan mempertanyakan kepada kita. Orang-orang yang saleh, yang kebiasaannya dia salat, yang kebiasaan dia puasa, yang kebiasaan dia baca Quran, yang kebiasaan dia berinfak dan bersedekah, maka kebiasaan-kebiasaan amal saleh ini yang akan mendampinginya. Sehingga malaikat nggak nemukan jalan untuk mempertanyakan itu. Kata siapa sendirian? Kata siapa di alam barzah sendirian? Bagi orang kafir sendirian. Ya. Bagi orang yang nggak pernah ibadah sendirian. Tapi bagi mereka yang saleh, dia akan ditemani teman-teman, yaitu amal-amal yang pernah mereka lakukan. Puasanya, salatnya, baca Qur'annya, infak sedekahnya, zikirnya akan menemaninya. Tuh, seneng nggak? Ya. Ini amal soleh kita ini, ngaji kayak gini. Itu yang akan menemani panjenengan. Ya. Jangan terus suaminya meninggal nangis meronta, Pak, sampean dhewe anu kono Pak, karo sapa Pak. Jangan. Makanya kalau jenengan kepingin teman di alam barzah yang gelap gulita itu, jenengan harus banyak amal soleh. Amal soleh inilah yang akan menemani panjenengan. Sedekah, infak panjenengan yang akan menjadi cahaya ketika di alam barzah. Dan alam barzah ini adalah awwalu manzilah. Awal tempat. Awwalu manzilatul akhirah. Awal tempat menuju akhirat. Karena itu Utsman bin Affan ketika ingat kubur Pak, itu mesti nangis. Ketika beliau disampaikan tentang nikmatnya surga dan dahsyatnya neraka, beliau tidak menangis. Tapi ketika kubur didengarkan kepada beliau atau beliau melintas di kuburan, pasti air matanya membasahi janggutnya. Kenapa demikian? Beliau ingat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan sabdanya, Al-qabru awwalum manazilal akhirah. Fa in naja minhu fama ba'dahu aisara minhu wa illam yanju minhu fama ba'dahu asyaddu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-qabru awwalu manzilal akhirah. Manazilal akhirah, maaf. Rasul mengatakan kubur itu adalah persinggahan awal menuju akhirat. Barang siapa fa'in naja, barang siapa yang selamat, fama ba'dahu aisar, maka dia akan gampang menuju setelahnya. Maka dia akan gampang setelah itu. Kalau di kuburan ini dia selamat, maka dia akan gampang menuju akhirat. Tapi barang siapa di kuburan itu, di barzah itu enggak selamat, maka dia akan menerima sesuatu yang amat sangat berat. Gitu Pak. Jadi Utsman ini Pak, kalau mendengar kuburan, kubur gitu saja, nangis dia. Nangis seperti jenengan. Ya. Jenengan kalau melintasi, pulang gitu melintasi kuburan, jenengan nangis? Iya, ingat utang. Karena nggak masuk berapa hari gitu ya, mau dipanggil pimpinan. Tuh, nangis pas ingat kuburan. Lumayan ya. Jadi coba
Ketika jenengan melintasi kuburan, ingat kuburan, di saat ada bacaan Al-Quran, pas ayat itu terkait alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Ingat hadis Nabi ini ya. Barang siapa kuburan itu adalah awal persinggahan menuju akhirat. Barang siapa yang selamat, dia akan selamat di akhirat, gampang dia. Tapi barang siapa di kuburan gak selamat, maka dia akan melintasi hari akhirat itu dengan sesuatu yang sangat berat. Gitu. Makanya amal soleh, jangan lupa ya. Bapak Ibu dan saudara sekalian, ketika menuju kampung akhirat, ya, orang-orang dibangkitkan dari alam kubur. Masih ingat seorang hamba ketika dibangkitkan di alam kubur dalam kondisi tidak beralas kaki, dalam kondisi tidak berbaju, dalam kondisi tidak berkhitan. Ada lagi? Itu, Pak. Jadi ini pasti akan kita lalui. Ketika kita sudah lama meninggal, kemudian hari kiamat tiba, semuanya habis. Kemudian ditiupkan sangkakala berikutnya, orang tumbuh seperti tumbuh-tumbuhan itu, keluar dari alam kubur. Dalam kondisi tidak berbaju, dalam kondisi tidak beralas kaki, dalam kondisi tidak berkhitan. Gelap. Iya, dalam kondisi gelap. Makanya Bapak dan saudara sekalian, ada 3 kondisi manusia di saat di padang mahsyar. Yang pertama orang kafir, yang kedua orang muslim tapi berbuat dosa, dan yang ketiga orang mukmin dan bertakwa. Orang kafir termasuk orang munafik di dalamnya. Orang kafir ini dia berjalan pakai apa? Pakai wajahnya. Pakai wajahnya. Sampai Rasulullah ditanya, "Ya Rasul, bagaimana kok ada orang berjalan di atas wajahnya?" Allah memudahkan orang berjalan di atas kakinya, dan Allah memudahkan orang untuk berjalan dengan kepalanya, dengan wajahnya. Nanti lihat dalam surat 17. Surat 17 ayat 97. Wa naksuruhum yaumal qiyamati ala wujuhim umyan wa bukman wa summan. Inilah kondisi orang kafir. Inilah kondisi orang kafir, orang-orang yang dilaknat oleh Allah, termasuk orang munafik, yang ketika di mahsyar, ketika dibangkitkan dari alam kubur, dia berjalan. Wa naksuruhum, mereka dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala yaumal qiyamah, pada hari kiamat, ala wujuhim, di atas wajahnya. Artinya berjalan di atas wajahnya. Dalam kondisi umyan, buta, wa bukman, bisu, wa summan, tuli. Disiksa dalam kondisi buta, dalam kondisi tuli, dalam kondisi bisu. Lihat dalam surat Toha, surat ke-20, 124 sampai 127. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa naksuruhu yaumal qiyamati a'ma. Qala lima khasartani a'ma wa qad kuntu basyira. Al-ayat. Wa man a'rada, barang siapa berpaling dari mengingat Allah, berpaling dari agama Allah, berpaling dari zikir kepada Allah, berpaling tidak mau kepada Allah dengan agama Allah SWT. Wa naksuruhu yaumal qiyamati ama. Dia nanti pada hari kiamat dikumpulkan oleh Allah dalam kondisi buta. Pak, Bu, buta di dunia masih ada yang nonton. Mau kemana? RT. Mau ketemu siapa? Pak Bayu. Tunjukkan, tahu jalannya? Enggak tahu, Pak. Tapi kadang-kadang di dunia ada orang, Pak, saya punya kenalan buta, suaminya buta, istrinya buta, sampai ke Jakarta, Pak. Alamatnya tahu dia, membawa alamat, tulis itu. Dia nggak bisa, tapi tunjukkan orang, nyampe di tempat. Ya. Pernah di Jawa Timur itu, orang-orang sak Jawa Timur ada perkumpulan Pertuni, Persatuan Tunanetra Indonesia, mengadakan halal bihalal
Pas yang ngisi Ustadz Anwar Zaid. Pas. Orang-orang buta sak Jawa Timur kumpul, kok ketemu alamatnya. Jenengan nyari aja pakai Google Map. Hingga keliru, kadang-kadang keliru ke kuburan. Ya. Itu buta, Pak, ketemu, Pak. Alamatnya ketemu. Saya punya teman buta itu jarum, benang, diselundupnya iso, Pak. Jenengan sudah tua, nggak bisa. Jenengan nggak buta, tapi nyelundup notem aja sulit. Ini buta bisa, Pak. Makanya nggak sedikit ulama buta. Tapi saya nggak nemu ulama bisu. Iya, nemu ulama bisu. Kalau buta banyak, ya. Karena dengan buta itu, Imam Bukhari pada saat dia masih kecil pernah buta. Ya. Kemudian menjadi manusia hebat seperti itu. Jadi kalau ada saudara kita buta, jangan dikecilkan hatinya. Dia masih bisa baca Quran, dia masih bisa menghafal Quran, dia masih bisa menjadi seorang yang soleh dan solehah. Ada penyanyi buta dari Indonesia, siapa namanya? Yang menjadi pemenang. Siapa? Oh, seneng nyenengan berarti. Ya. Itu. Bapak dan saudara sekalian. Lah ini, Pak, di dunia dia nggak buta. Tapi karena jauh dari syariat Allah, jauh dari agama Allah, jauh dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, dia dikumpulkan nanti di akhirat. Wa naqsuruhum yaumal qiyamati a'ma. Padahal ketika di padang mahsyar itu matahari dipendekkan 1 mil. 1 mil itu berapa kilo? Di situ sudah. Matahari dipendekkan sehingga ada orang yang keringatnya sampai membasahi mata kakinya. Ada yang membasahi lututnya, ada yang membasahi sampai di pusarnya, ada yang sampai ke lehernya, ada yang sampai membenamkan tubuhnya. Itu karena apa? Karena amaliyahnya di dunia. Karena perbuatannya di dunia. Tidak beralas kaki, tidak berbaju, dan dia menunggu hisab. Dia menunggu hisab cukup lama. Sehingga nanti itu ada yang namanya apa? Ada yang namanya minta kepada Rasulullah SAW syafaatul uzma. Rasul minta kepada Allah, ya Allah, percepat hisab. Begitu. Dan di saat itu, coba jangan bayangkan, di saat padang mahsyar yang panasnya seperti itu, ya nggak bisa dibayangkan, nggak bisa direnungkan. Kalau dibayangkan itu tahu tapi cepat hilang, tapi kalau direnungkan bisa meneteskan air mata wajah. Di saat itu ada orang yang buta, memang dibutakan sama Allah karena perbuatannya di dunia. Dia mengatakan, qala rabbi lima khasartani a'ma wa qad kuntu basyira. Ya Allah, kenapa saya buta sementara dulu di dunia saya bisa melihat. Lanjutkan ayatnya itu. Kenapa kok demikian? Karena dia lupa dengan Allah, dia lupa ayat-ayat Allah, dia tidak mengindahkan perintah-perintah Allah itu. Ya, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, ketika sampai masuk hisab, apa yang dihisab? Kan tujuannya hisab ini setelah itu mizan ditimbang, setelah itu orang akan surga apa neraka kan gitu kan? Ingat, ada orang masuk surga bi ghairi hisab. Ada orang yang masuk surga melalui proses hisab, melalui proses mizan. Ada orang yang masuk surga melalui proses lewat sirat. Ada orang masuk neraka bi ghairi hisab. Ada yang masuk neraka tanpa dihisab, langsung jalan tol. Ya, menuju neraka. Kenapa? Karena mereka kafir. Kafirnya kafir kafah. Tahu kafir kafah? Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fi silmi. Wahai orang-orang beriman, masuklah ke dalam Islam secara kafah, secara menyeluruh, secara totalitas. Ini ada kafirnya kafir kafah, pol kafirnya.
Kalau sudah kayak begitu, bi ghairi hisab, neraka. Ada orang-orang kafir yang masih dihisab. Kok pakai hisab orang kafir? Iya, untuk menentukan derajat nerakanya. Ya, gitu Pak. Bapak Ibu dan saudara sekalian, jadi ada orang yang masuk sirat. Jadi orang-orang yang kafir ini setelah dihisab, masuk neraka. Tinggal dua, mukmin dan munafik. Sama-sama dikasih cahaya. Cahaya inilah yang bisa melintasi sirat. Orang-orang mukmin, tolong yang ngantuk, yang tidur dibangunkan, biar nanti bisa melewati sirat. Yang ngantuk, yang tidur bangunkan, supaya bisa melewati sirat. Karena kalau nggak dengar nanti. Jadi gini, jadi ada dua orang, tinggal dua orang, yang kafir dan sebagainya sudah masuk. Tinggal orang mukmin dan orang munafik. Ketika sampai di sirat, dia mau melaju sirat, maka cahayanya orang masih bercahaya, dia bisa melewati. Sementara orang munafik redup dan gelap, tidak bisa melewati sirat, masuk neraka. Orang munafik. Sementara ada orang mukmin yang cahayanya inilah yang menentukan. Ada yang cahayanya, ada orang yang melewati sirat itu seperti kecepatan kilat. Ada yang melintasi sirat itu seperti kuda cepat. Ada yang melewati sirat seperti onta yang cepat. Ada yang melewati sirat itu yang pelan-pelan. Ya. Ada yang melewati sirat itu yang terjungkal-jungkal sampai berdarah-darah begitu. Tercapek-capek itu, tapi nyampe. Inilah yang menentukan adalah kualitas iman dan takwa kita. Saya lanjutkan tentang hisab. Hisab itu, Bapak dan saudara sekalian, apa yang dihisab? Banyak. Nanti lihat dalam surat Al-Hijr ayat 92-93. Tinggal 10 menit. Fa wa rabbika lanas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malun. Demi Rabbmu, Allah akan menanyakan apa? Allah akan menanyakan dari sekian banyak kamu. Allah akan menanyakan kamu semuanya terhadap apa yang kalian lakukan. Sekecil apapun akan dihisab sama Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tidak dihisab. Saya menyampaikan gini akan dihisab. Jenengan yang mendengarkan mulai dari cengar, mulai dari tadi akan dihisab. Jenengan yang ngaji sampai ngantuk dihisab, apalagi yang tidur dihisab. Yang makannya sedikit dihisab, yang embo dihisab. Nabi dapat makan. Yang ambil 2 dihisab. Dihisab semuanya. Makanya kalau ingat hisab itu, enggaklah. Pernah seorang Ali bin Imam Ahmad setelah di penjara, disiksa dan sebagainya, ganti rezim waktu itu, rezimnya soleh, namanya Mutawakil. Ya, ini soleh. Dia kemudian memerintahkan kepada anak buahnya untuk mengirimkan emas dan perak. Nangis Imam Ahmad. Jangan bawa sana. Saya bukan ini. Nanti jadi fitnah saya. Ingat hisab. Ya. Sufyan As-Tsauri pernah menerima imbalan dari penguasa. Separuh agamanya hilang. Lah sekarang banyak ulama-ulama yang tidak mau. Alhamdulillah. Sekarang ini kan banyak yang tidak mau. Iya. Tidak mau apa? Tidak mau nolak. Sufyan As-Tsauri ketika menerima itu ingat Pak. Kemudian diceritakan itu supaya apa? Untuk menjadi pelajaran. Ya. Semuanya akan dihisab. Ya. Apa saja yang dihisab? Kita lihat. Sebuah hadis Nabi yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi, hadis sahih. La tazulu qadama abdin yaumal qiyamah hatta yus'al an umri fi ma'afna wa an shababi fi ma'abla
wa mali min aina iktasabahu wa fima anfaqahu wa madza amila fima alima. Tidak bergeser kaki seorang hamba di yaumil kiamah, pasti ditanyakan. Yang pertama, an umrihi fima afna, umurmu untuk apa? Umurmu kau habiskan untuk apa? Ada yang 30 tahun, ada yang 40 tahun, ada yang 50 tahun, ada yang 10 tahun. Makanya kita bersyukur, Fudail bin Iyad mengingatkan, 50, 60, 70. Anda sebentar lagi, berarti Anda menuju Rabb Anda, Tuhan Anda, sebentar lagi akan nyampe. Akan dihisab umur ini, Pak. Untuk apa umur panjang? Kalau kelakuannya nggak bagus, mintalah umur panjang. Kalau memang minta umur panjang, baik amalnya, sehingga hisabnya nggak berat. Makanya panjenengan harus syukuri kalau panjenengan ditakdirkan oleh Allah menjadi orang-orang yang saleh dan salehah, ya. Karena tidak akan berat mempertanggungjawabkan umur. Yang kedua, wa an syababi fima abla, dan masa mudamu, ya, masa mudamu kamu gunakan untuk apa? Bapak, kuat-kuatnya orang itu kan masa muda, ya. Masa muda digunakan untuk joget-joget, digunakan untuk minum, digunakan untuk lupa kepada Allah. Ditanyakan sama Allah. Allah memberikan semua ini bukan main-main. Allah menciptakan manusia bukan main-main. Di masa muda akan ditanyakan. Makanya Allah bangga. Allah lebih bangga dengan anak muda daripada orang tua yang taat. Kalau orang tua taat wajar, karena sebentar lagi. Kalau anak muda, apa masih lama? Kok tahu masih lama? Kanjuruan itu berapa yang mati itu? Yang mati berapa? Berapa? 300. Jangan ikut mendata. Anggap saja 200 lebih. Ada enggak yang usia 80 tahun? Ada enggak yang usia 70 tahun? Enggak ada, muda-muda. Makanya jangan bangga usia muda. Oh, cik suwe aku, gorong karuan. Ya, makanya jadilah pemuda-pemuda yang soleh. Jadilah pemuda-pemuda seorang mujahid pejuang agama Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Enggak cukup amin. Baik, yang kedua, apa yang ketiga ditanyakan oleh Allah SWT, wa malihi min aina iktasaba wa fima anfaqa. Bertanya masalah harta 2, bertanya masalah umur 1 kali, bertanya masalah anak usia muda 1 kali. Ketika bertanya masalah harta 2 kali, dari mana Anda dapatkan, dan setelah dapat, untuk apa kamu infakkan? Untuk apa kamu belanjakan? Ditanyakan, Pak. Dari mana dulu uang ngentit? Dari mana kamu garong? Dari mana kamu korup? Semua ditanyakan. Ya. Nah, ini tinggal 3 menit, 1 menit ya. Insya Allah. Makanya orang miskin dengan orang kaya itu hisabnya lama orang kaya. Makanya jangan jadi orang kaya. Karena apa? Doa yang diajarkan Nabi SAW, Allahumma khasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah hamba dengan hisab yang mudah. Kalau kepengen mudah, jangan jadi orang kaya. Padahal yang banyak masuk surga itu orang kaya. Kekayaannya digunakan untuk berjuang di jalan Allah. Yang miskin, pakai apa? Pakai apa? Pakai kekuatannya, pakai akal pikirannya. Orang kaya pakai akalnya, pakai kekuatannya, pakai hartanya. Oh iya, kaya, tapi hisapnya lama. Nggak apa-apa ya, jangan menjadi orang miskin ya. Jangan jadi orang miskin, jadi beban nanti. Paling nggak enak Pak jadi orang miskin. Diundang selamatan, datang awal, ya dirasani wong.
Oh, kata mangan di sini. Oh iya itu, Pak. Datanya terlambat juga dirasani orang. Oh, kata mangan itu kan kari loh itu, Pak. Masya Allah, nggak enak jadi orang miskin, Pak. Makanya jadilah orang miskin yang terhormat, yang mulia kan gitu. Baik, kemudian yang terakhir, wa madza amila fima alima. Ya. Masalah ilmu. Kamu harus cari ilmu. Setelah dapat, bener nggak kamu amalkan? Ditanya, Pak. Ngaji kayak begini, ditanya nanti. Kamu ngaji? Iya. Oh, boleh. Kesupen Gusti, kula ngantuk. Lumayan teko berarti oleh ganjaran teko. Nah, kalau sudah dapat ilmu, kamu amalkan enggak? Ini Pak masih ditanyakan. Makanya jenengan dari majelis taklim ke majelis taklim yang lain disuruh oleh Allah, carilah ilmu karena mencari ilmu itu wajib. Setelah dapat, diamalkan apa enggak? Itu Pak. Ya. Makanya jangan beramal tanpa ilmu. Al ilmu qabla al amal. Berilmu dulu sebelum beramal. Inilah Bapak dan Saudara sekalian, dunia akhirat. Ya. Kalau Anda memilih akhirat, perbaiki dunia. Kalau Anda memilih dunia, wassalam. Gitu ya. Jadi orang yang beriman, tabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Itu. Dari akhirat kita cari, jangan lupakan dunia. Karena kita masih hidup di dunia dari harta yang baik untuk ibadah. Ketika kita diberikan oleh Allah umur yang panjang, gunakanlah sebaik-baiknya. Menjadi orang yang soleh dan solehah. Wallahu a'lam bishawab. Tafadhol, ada yang bertanya? Silakan. Kan sampai jam 9 ya? Oh jam 10, iya oke. Siap. Oke, kita lanjutkan dengan pertanyaan. Ini pertanyaannya sangat banyak sekali dan juga menarik. Yang pertama, yang banyak dari masyarakat, apakah sikap kubur akan mengurangi siksa di neraka? Ini banyak yang harus kita jawab. Dua pertanyaan dulu. Yang kedua, bagaimana cara menasihati orang tua yang tidak sholat? Saya sebagai anak sudah mengingatkan, tapi orang tua saya seperti acuh dan tidak menanggapi. Baik. Apakah siksa kubur itu akan mengurangi akhirat? Tidak. Siksa kubur akan dia terima dan akhirat siksa yang sebenarnya. Jadi kenikmatan dan kesengsaraan di alam barzah, ketika orang itu baik, dia akan mendapatkan kenikmatan cahaya, sinar dari surga. Sampai dia terbangun ketika menuju alam mahsyar. Jadi orang baik itu ditidurkan oleh Allah sebentar. Ya karena nggak ngalami, coba nanti kalau ngalami. Sebentar Pak. Udah dibangunkan oleh Allah dengan digiring kepada mahsyar. Tapi orang yang jahat, orang yang durhaka, orang yang maksiat banyak, orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, dia disiksa oleh Allah dengan cara apa? Dia mendapatkan kiriman apa yang akan dia terima ketika di neraka. Seperti itu. Bayangan, bukan bayangan, Pak. Fir'aun itu disiksa oleh Allah pagi dan petang. Namun siksa yang sesungguhnya kelak di akhirat. Jadi tidak mengurangi. Ya. Bahkan siksa katanya Rasulullah kan gitu. Barang siapa yang dia selamat di alam barzah, maka di akhirat dia akan mudah. Barang siapa yang dia tidak selamat di alam barzah, maka dia akan sangat berat menuju neraka, menuju akhirat, gitu ya. Di padang mahsyar saja, sebelum disiksa di neraka, itu sudah disiksa kok. Sudah disiksa dengan kepayahan. Hanya tadi bahkan sebelum orang itu masuk surga, di padang mahsyar itu sudah disediakan apa? Telaganya Rasulullah SAW. Ya, orang kehausan. Dia mendekat ke telaganya Rasul, telaga kausarnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dihalo oleh malaikat. Dihalo. Loh kenapa engkau halo? Ini kan umatku. Ya Muhammad, engkau tidak tahu sepeninggalmu apa yang dia lakukan. Loh, dia kan ibadah, iya, tapi tidak mengikuti perintahmu, tidak nuruti aturanmu.
dia bikin-bikin sendiri loh itu Pak. Dia nggak mendapatkan telaganya Rasul, dia tidak dapat minum dari telaganya. Siapa yang meminum satu teguhan saja, dia tidak akan haus selama-lamanya. Orang-orang itu, orang-orang kafir, dia sengsara. Para nabi memiliki telaga, para nabi, dan telaganya Rasul sangat luas. Itu dipergunakan untuk umat Rasul yang taat kepada beliau. Kembali kepada alam barzah. Apakah di alam barzah orang yang sudah disiksa, dia tidak akan disiksa? Sangat. Jadi siksanya jelas, malah jelas. Jadi di alam barzah dia disiksa. Kemudian di akhirat lebih dahsyat lagi. Bagaimana dengan kedua orang tuaku atau orang tuaku yang tidak mau sholat? Bagaimana cara untuk mengingatkannya? Pertama, jangan lupa. Orang yang tidak sholat itu wajib kita ingatkan. Wajib ya. Bahkan kita tidak hanya keluarga saja, anak buah kita yang punya anak buah, yang punya anggota, kemudian nggak sholat, wajib diingatkan. Karena kelak di yaumil kiamah akan ditanyakan, kenapa dia nggak mau sholat? Loh, kamu jadi pimpinan ngapain saja? Terus kan di pimpinan perusahaan. Justru di pimpinan perusahaan itu jadikanlah sarana untuk menjadikan orang-orang baik. Ayo sholat, ayo sholat. Sekedar ngajak kan nggak apa-apa. Iya, ayo sholat, waktunya sholat. Wah, Pak, keberkahan itu kalau orang melaksanakan ibadah. Rumah tangga akan memperoleh keberkahan kalau seisi rumah tangga itu melaksanakan syariat Allah SWT. Makanya kalau ada anak kita, teman kita, anak kita, saudara kita, orang tua kita, kalau nggak sholat, wajib kita mengingatkan. Berapa kali? Sak kuate. Kalau di Pak, nggak disukai, nggak apa-apa, konsekuensi. Kok cuma nggak disukai? Kalau kita nggak disukai, jangan-jangan kesalahan kita cara mendakwai mereka. Mendakwai itu dengan cara baik. Belikan sarung. Kalau bapak kita nggak salah, belikan sarung. Jangan sarung yang mereknya gajah berdiri, jangan. Gajah duduk. Kalau itu kurang, belikan yang paling mahal. Berapa? BHS. Berapa BHS? Ada yang mahal. Ya. Tapi ingat, kalau gara-gara sarung atau mukna kemudian jenengan semakin mahal menjadikan jenengan khusyuk, beli. Aku tuku BHS paling mahal, Rek. Kenapa? Khusyuk. Kalau menjadikan khusyuk, beli. Kalau jenengan beli mukna harganya 2,5 juta, 3 juta, kok menjadikan khusyuk, beli. Kalau nggak menjadikan khusyuk, biasa-biasa saja. Karena khawatir menjadi orang nggak khusyuk. Pas capnya ditaruh di belakang, Allahu Akbar, BHS, Rek. Nggak khusyuk, Pak. Ya. Ngono aku cap gajah berdiri kono BHS. Bapak Ibu, bagaimana orang tua kita yang nggak salat, ingatkan dengan cara yang baik. Ingat Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu bapaknya pembikin berhala, bukan hanya penyembah, pembikin berhala. Dialog dengan bagus. Bapak, kenapa engkau menyembah sesuatu yang tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, dan tidak bisa memberi pertolongan? Dengan cara yang santun. Jangan, Pak, sampean kalau nggak sholat neraka. Kira-kira gimana? Kurang ajar kan. Ngaji cek wingi ya saiki wani karo wong tua lho. Iya. Ngaji cek wingi wani karo wong tua begitu, Pak. Dengan cara yang santun. Diajak makan. Orang tuanya sudah sebut diajak makan. Kok wani ngejak makan? Duit akeh ta? Alhamdulillah, Pak. Atas doa panjenengan. Loh gitu, Pak. Aku anak sapa kan anak sampean. Nah, itu Pak. Dirayu, diajak. Bapak kepengen rekreasi nanti, Pak. Nang Singapura, jejak, Pak. Nah, jejak waktunya sholat ke masjid. Saya pernah, Pak, ngajak supirnya nggak sholat, Pak. Nggak sholat. Tajak, Pak. Ke Namira tak ajak. Sholat juga, Pak. Izin kalau nggak. Ayo sholat. Saya pura-pura nggak tahu kalau dia nggak sholat. Saya tahu, padahal saya tahu. Dia nggak tahu kalau dikira saya nggak tahu kalau dia nggak sholat. Saya tahu. Ajak ke masjid, sholat. Walaupun sholatnya sambil ngelirik, Pak. Ya apa caranya? Begitu, Pak. Bisa juga. Loh, akhirnya saya ajak jadi sholat.
Caranya gitu. Ada cara yang tidak mesti harus diucapkan. Dengan cara-cara kayak gitu. Jangan sekali-kali panjenengan mengatakan orang tua ini pasti neraka, jangan. Karena kita tidak tahu di usia-usia akhir itu Allah akan memberikan hidayah. Dan boleh jadi hidayah itu karena ucapan jenengan. Boleh jadi hidayah itu karena amal panjenengan. Ya. Karena siapa yang diberi hidayah oleh Allah dengan sarana panjenengan, maka pahalanya besar. Ya, pahalanya besar. Makanya jangan berhenti mengajak. Dan yang kedua, mendoakan. Karena yang membolak-balikkan hati bukan panjenengan, Allah Subhanahu wa taala. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi 'ala dinik. Ya Allah, Engkau zat yang bolak-balikkan hati. Tetapkan, beri hidayah. Saya tadi malam, mohon maaf, saya bukan riya. Saya setiap kali kaji saya berdoa. Ya Allah, jadikanlah apa yang saya sampaikan menjadi wasilah untuk mendapatkan hidayah-Mu. Baik saya, jangan ini contoh. Wah, amin. Saya selalu berdoa kayak gitu. Ya Allah, jadikanlah apa yang saya sampaikan menjadi wasilah untuk mendapatkan hidayah-Mu. Siapapun yang mendengarkannya, termasuk saya yang menyampaikan. Begitu, Pak. Dilisin ditungakno pas turu, ya wassalam. Tapi enggak apa-apa. Ya, kusuk dia. Jadi jangan lupa ya, orang tua kita, anak kita, istri kita, suami panjenengan, kok pas nggak sholat diajak. Gak disopo ndak apa-apa, diapi wae. Paling gak disopo paling lama 3 hari. Mosok bojo gak nyopo, rugi. Kalau suami panjenengan gak nyopo panjenengan rugi. Mas, sholat lah mas. Gak usah ngongkon, sholat urusanku. Kadang-kadang kan gitu kan? Tuh, kok iya? Berarti aja, betul aja. Kasihan mas. Sampai nanti di akhirat gak ketemu aku mas. Loh kok gak ketemu? Repot. Kok gak ketemu? Loh iya, nuntunya beda. Aku sholat sama enggak. Ayolah mas, kita di dunia bersama, di akhirat bersama. Dengan cara-cara yang enak kok. Itu lo gak kepengen aku itu. Aku izin, aku apa nama masjid. Melangkah lo izin. Kenapa kok izin? Aku wis suwe gak rono. Alamat yo gak ro. Alamat nama masjid jare gak ro, repot ah. Makanya ayo dengan cara yang baik. Jangan sampai didiamkan. Ketika orang tua, apalagi orang tua nggak sholat, jangan sampai didiamkan. Diajak dengan cara. Kalau dia marah, nggak apa-apa. Lapo marah, nah, aku dulu anak sampean. Aku pak, nggak enak nang Allah kalau nyenengan nggak sholat. Ayo pak, panjenengan sholat, ibu sholat, anak sholat kan bagus pak. Keberkahan akan diturunkan, gitu ya. Dah. Ini ada pertanyaan selanjutnya. Amalan dan doa apa yang harus dilakukan untuk menuju akhirat yang kekal atau abadi selamanya? Karena saya sebagai karyawan yang dari pagi sampai sore, insya Allah ada di perusahaan. Kemudian yang kedua, apakah Allah bisa membenci makhluknya sedangkan Allah Maha Rahman, Rahim dan Maha Pemaaf? Baik. Doa yang sering kita bacakan, doa sapu jagat. Ya Allah, bagaimana doa yang baik supaya dunianya baik, akhiratnya baik. Sementara saya ini nggak cukup waktu kerja di perusahaan, di pabrik. Saya mau tanya, jenengan 24 jam tak kerja di sini? Angkat tangannya 24 jam. Ada, Pak Bayu? Nggak ada. Masih diberi kesempatan dan kesempatan cukup banyak kok. Allah memberikan panjangan 24 jam. Untuk ibadah berapa jam? Ayo hitung. Sholat jenengan berapa menit tadi? Paling lama 10 menit. Kalikan 5. 50 menit. Ditambah dikit-dikitnya 10 menit. 1 jam. Masih ada 23 jam. Anggap 1 jam ambil sholat-sholat sunnah yang lain. 2 jam. Berarti 22 jam untuk apa? Tidur.
untuk bekerja, masih banyak yang bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Oh iya. Masih banyak, dan ini nanti akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahu Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal sholat sunnahnya 300 rakaat. Sholat sunnahnya 300 rakaat. Saya pernah ngitung, panjenengan kalau sholat sunnah, sholat duha saja 11 rakaat, 12 rakaat katakanlah. 12 rakaat, kemudian sholat malam 11 rakaat. Itu nggak sampai 40 rakaat. Nggak sampai 40 rakaat. Imam Ahmad 300 rakaat sholat sunnahnya. Imam Ahmad kan bukan pekerja pabrik, Pak. Repot ya gitu. Pak, Imam Ahmad itu bekerja sendiri, ke pasar sendiri, betul. Ada istilah ke pasar sendiri, sampai memanggul bahan makanan sendiri, sampai orang-orang, ya Imam, jangan engkau aku, jangan begitu. Imam Ahmad, beliau miskin, bukan ada Imam Madzhab itu yang kaya raya, ada, ini miskin, ya. Masya Allah, perlu kita mencontoh, bukan mencontoh kemiskinannya, ya, mencontoh ibadahnya. Mungkin kita nggak mampu, tapi sekuat kemampuan, karena ibadah itu mastata'tum. Karena itu, bagaimana doa yang terbaik? Ya, banyak doa-doa yang diajarkan Nabi. Paling tidak jangan lepaskan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina adzabannar. Gitu. Jadilah orang baik, ya, jadilah orang baik dan sebagainya. Kalau ada waktu itu coba nanti dilihat surat Ad-Dzariyat. Ad-Dzariyat 15, 16, 17, 18, 19. Ini ciri-ciri orang yang masuk surga. Kepingin masuk surga enggak? Kepingin masuk surga enggak? Cukup kepingin? Kalau kepingin masuk surga, coba dilihat surat itu. Tapi nggak saya terangkan. Lihat saja. Lihat, terjemahkan di rumah. Coba. Insya Allah, kalau nanti disuruh lagi oleh Pak Andri, saya akan sampaikan itu. Jadi amalan-amalan penduduk surga ketika ada di dunia. Karena pertanyaannya kan gitu. Bagaimana Pak supaya saya masuk surga? Namanya kan gitu. Sementara saya bekerja di pabrik cukup padat. Kurang padat, cukup padat sekali. Sehingga saya nggak cukup waktu untuk ibadah. Itu ya. Kemudian pertanyaan yang kedua tadi, masa Allah itu membenci umatnya, membenci hambanya? Masa Allah itu nggak suka? Kenyataan begitu. Allah itu kan punya sifat Rahman dan Rahim. Ya, Rahmannya Allah, kasih sayangnya Allah melebihi daripada azabnya Allah. Betul memang. Tapi ada orang yang memang dibenci sama Allah SWT. Dia dikasih akal, dia dikasih pikiran, dikasih petunjuk. Petunjuk apa? Quran dan Sunnah. Petunjuk apa? Para ulama, para kiai, para ustadz, dan lain sebagainya. Menyampaikan, ini semuanya petunjuk. Ya, tapi dia tidak pernah gubris itu semuanya. Jadilah orang jelek. Nah, ketika orang jelek kayak gini, Allah pun benci. Ya, Allah benci. Jadi Allah benci ini, Allah adil, punya sifat adil. Ya, keadilan Allah. Kalau dia orang baik, surga tempatnya. Kalau dia orang jahat, neraka tempat. Itu keadilan Allah SWT. Makanya rahmannya Allah diberikan kepada siapapun yang ada di dunia, baik yang mukmin, yang muslim, yang kafir, yang munafik, semuanya diberikan oleh Allah SWT. Tapi rahimnya Allah tidak diberikan. Semuanya dapat rezeki dari Allah. Yang muslim, yang mukmin, yang kafir, semuanya diberikan rezeki sama Allah SWT. Allah tidak pandang bulu. Tapi ingat, sunnatullah berlaku di sini. Ya, siapa yang bekerja, dia akan mendapatkan hasil. Rezeki sudah ada, tetapi harus disongsong dengan pekerjaan dan sebagainya. Demikian pula, siapa Allah Subhanahu wa Ta'ala, sunnatullahnya Allah, siapa yang baca Quran, siapa yang mengamalkan, siapa yang melakukan syariat Allah, aturannya Allah, mengikuti Rasulullah SAW, sunnah Rasul dan para ulama dan sebagainya, dia akan mendapatkan surganya Allah. Jadi Allah adil. Ya, demikian pula sebaliknya. Jadi hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan dari Bukhari Muslim tadi itu harus kita yakini.
Jadi jangan sampai Allah Subhanahu wa taala membenci kita. Bahkan ada orang yang dilaknat oleh Allah. Ya, ada orang yang dilaknat oleh para malaikat-malaikat. Ada. Saking pol nemen jahatnya. Ya. Pol nemen jahatnya. Manusia saja mengutuknya. Para malaikat mengutuknya. Allah tidak suka. Ya, seperti itu, Pak. Ada lagi? Pertanyaan terakhir, karena kita tidak bisa mengakomodasi yang lainnya, ini biar sedikit pencerahan Pak Ustaz kaitan dengan misalkan kita tidak punya apa-apa, terus kita sudah melakukan sholat 5 waktu atau berdoa, tapi masih belum dikabulkan. Dalam artian masih tetap tidak punya apa-apa. Lalu apa yang kita lakukan? Ini sedikit pencerahan biar Pak, Ibu, jenengan ibadah itu bukan minta apa-apa. Aku sholat, tak ewangi sholat malam, tak ewangi sholat duka, pancet melarat. Apa jenengan ibadah itu hanya untuk minta kekayaan? Tidak. Sunatullah berlaku di dunia. Siapa yang bekerja, dia akan diberi oleh Allah rezeki. Siapa yang nggak mau rezeki, nggak usah bekerja. Ya, karena sesungguhnya rezeki Allah itu sesuai dengan kadar kemampuan panjenengan. Pak, katanya setiap manusia itu sudah ada rezekinya. Iya memang. Ya sudah, nggak usah ikhtiar, kalau rezeki ini turun dan turun. Salah kayak gitu. Ya. Makom kita ini bukan makomnya Imam Syafi'i. Makom kita ini bukan makomnya Imam Malik. Kata Imam Malik, siapa yang tawakal kepada Allah, Allah akan berikan rezeki. Oh tidak, katanya Imam Syafi'i. Tidak, harus bekerja. Enggak, tawakal. Enggak, harus bekerja, dapat rezeki. Hingga setelah di majelis itu, Imam Syafi'i keluar. Ada orang yang panen kurma atau apa gitu, dia ikut. Dia ikut, manen, dia jadi pekerja di situ, kemudian dapat upah. Setelah itu, dia datangkan, "Loh kok kepada Imam Malik, loh kok kamu dapatin?" "Saya bekerja, dapat rezeki ini." Kemudian Imam Malik ikut mencicipi, "Saya tawakal, saya nggak bekerja, tapi saya dapat." Gitu ya. Jadi jangan, kita bukan makomnya itu, Pak. Makom kita ini biasa saja, bekerja dapat. Ya, jangan sampai panjenengan punya pikiran saya akan melakukan ibadah supaya saya dapat rezeki. Itu namanya nggak ikhlas. Ya. Tapi ingat akan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Rasulullah mengingatkan, ketika Rasul memberikan wasiat kepada Ibnu Abbas, "Wahai anakku, ikhfadillah yakhfadka." Wahai anakku, jagalah Allah, engkau akan dijaga Allah. Jagalah Allah, engkau akan dijaga Allah. Allah kok perlu dijaga? Iya. Karena Nabi sendiri mengatakan begitu, jagalah Allah. Artinya menjaga Allah itu apa? Melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya. Apa yang diperintahkan kepada kita, sholat tepat waktu, sholatlah tepat waktu. Jagalah 5 waktu itu, jagalah sunnah-sunnahnya, laksanakan perintahnya, jauhi larangannya. Kepada orang harus baik. Tuh ya. Jangan berbuat jahat. Ini sama dengan menjaga Allah. Kalau kalian menjaga Allah, Allah pasti menjaga kalian. Orang kafir aja diberi rezeki, masa orang yang menjaga Allah nggak diberi? Pasti. Jadi nggak ada ceritanya orang yang tunduk patuh kepada syariat Allah, nggak ada ceritanya orang yang taat kepada Allah kemudian tidak dijaga sama Allah. Tidak, pasti dijaga. Tuh, ya. Jadi niatnya harus dirubah. Saya kalau menjaga Allah, pasti Allah akan berikan rezeki, pasti, gitu ya. Karena itu Bapak dan Saudara sekalian, niat ini harus benar-benar ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa rumah tangga kita nggak karu-karuan? Kenapa hidup kita nggak karu-karuan? Jangan-jangan karena kita nggak menjaga Allah Subhanahu Wa Taala. Yakinlah kalau kita sudah menjaga Allah, keluarga kita sudah menjaga Allah, rumah tangga kita insya Allah akan dijaga sama Allah Subhanahu Wa Taala. Panjenengan bekerja dijaga sama Allah, di perjalanan dijaga sama Allah, selamat semuanya, dunia hatta akhirah. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf yang tak terhingga manakala ada salah dan khilaf. Yang terakhir sebelum kita keluar dari majelis ini,
Ayo kita doakan. Ada saudara kita, sahabat kita, orang tua kita yang sedang sakit, yaitu Pak Haji Suyoto. Ayo kita doakan. Ya, siapa tahu doa yang akan kita panjatkan kepada Allah, yang panjenengan aminkan, siapa tahu Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa itu. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qablal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar. Allahumma rabban nas adibil ba'sa isfi Bapak Haji Suyoto wa anta syafi la sifaan illa sifauka sifaan la yughadiru saqama. Allahumma rabban nas adibil ba'sa isfi Bapak Haji Suyoto wa anta syafi la sifaan illa sifauka sifaan la yughadiru saqama. Allahumma rabban nas adibil ba'sa isfi wa anta syafi la sifaan illa sifauka sifaan la yughadiru saqama. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan tajibah wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka al-afiyah fid dunya wal akhirah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf yang tak terhingga, kurang lebihnya sekali lagi mohon maaf kalau ada salah dan khilaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi kajian pada suku yang kita lakukan. Tentunya dari apa yang kita ini kami berharap akan semuanya bisa mengajak teman ataupun juga kerabatnya untuk lebih bertakwa kembali, dan tentunya kita berharap nanti ada kajian yang selanjutnya teman-teman yang hadir ini mengajak rekan-rekan yang lainnya yang ada di tempat masing-masing, sehingga kita bisa mengamalkan masjid ini, dan tentunya juga kita melakukan syiar kepada teman-teman kita. Kami berharap tentunya bahwa nanti bisa kita dapatkan dan juga dapat juga kepada perusahaan ini semakin baik ke depan dan semakin maju. Informasi tambahan, kami dari Dewan Dapat, kebetulan beliau jawabannya, apabila rekan semuanya ingin bergabung di akhir bulan ini, kita ada